Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5856-5859. Naga es kuno. Tuan istana gemetar, senyum pahit teruk di wajahnya, jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik. Bintang pedang, kau masih begitu bodoh. Ia terdiam sejenak sebelum menatap Dev lagi, apakah kau tahu apa hubunganku dengan 10.000 pedang bintang? Dev menggelengkan kepalanya. Kami adalah sepasang kekasih. Suara tuan istana lembut, namun dipenuhi rasa sakit yang tak terlupakan. 10.000 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis suci dari klan dewa, dan dia adalah seorang jenius pedang yang menakjubkan dari klan dewa. Kami bisa saja menjadi pasangan yang paling diidamkan di klan dewa, akan tetapi matanya menjadi dingin dan penuh kebencian, klan dewa memiliki aturan yang sangat ketat. Gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan pria dari ras lain. Tidak, dengan pria manapun. Bintang pedang. Dia terang-terangan menentang aturan klan demi aku, bahkan mencoba membawaku pergi. Kami hendak kawin lari. Pemimpin klan yang tahu sangat marah dan secara pribadi menindas kami. Aku seharusnya mati, tetapi bintang pedang menyelamatkan nyawaku, dengan menanggung sebagian besar hukuman sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot gelarku sebagai gadis suci dan diasingkan ke tanah utara yang sangat dingin ini, di mana aku mendirikan istana dunia bawah utara, secara efektif memutuskan hubungan dengan ras dewa. Dan bintang pedang, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwanya sebagai peringatan bagi orang lain. Aku mencari dengan putus asa selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah menemukan jejaknya, dan hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar. Suaranya tercekat pada titik ini, tidak dapat melanjutkan. Dev sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa 10.000 pedang bintang dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang tragis dan heroik. Menentang aturan demi cinta, rela menjadi musuh seluruh ras dewa, akhirnya diasingkan selamanya. Sarah dan Raja Iblis Awan Merah juga sangat tersentuh. Selama ribuan tahun, aku terus memikirkan untuk membalas dendam untuk bintang pedang, menghapus aturan klan yang kejam itu, dan menggulingkan patriark yang menindasnya. Mata Master Istana berkobar dengan amarah. Tapi aku lemah dan sendirian. Meskipun aku mendirikan Istana Dunia Bawah Utara dan tampaknya independen, kami masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Ia menatap Dev, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, terima kasih telah memberitahuku bahwa bintang pedang masih hidup. Ini lebih penting bagiku daripada apapun. Dev menggelengkan kepalanya, senior sendiri yang mengajari saya keterampilannya. Memberi tahu saya tentang kondisinya, dan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkannya. Sang Master Istana merenung sejenak, lalu bertanya, kau baru saja mengatakan ingin mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan hidup. Tepat sekali. Dev dengan cepat menceritakan kembali peristiwa yang melibatkan Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh. Sang Master Istana mengangguk sedikit setelah mendengarkan, rekan Taois Awan Merah memang kekasih yang sangat setia. Teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, tetapi itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bahkan bisa membantumu menyingkirkan formasi pelindung di luar kolam dingin. Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan dengan bersemangat bersiap untuk berdiri dan berterima kasih padanya. Namun, nada suara sang Master Istana berubah, aku punya syarat. Hati Dev berdebar kencang, silakan bicara, Master Istana. Pertama, aku perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampa di mana bintang pedang dipenjara dan cara memasukinya. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku ingin bertemu dengannya. Tatapan sang Master Istana tegas. Dev berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju, baiklah. Namun, lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menjamin masuk dengan aman lagi. Terlebih lagi, daerah tempat senior 10.000 pedang bintang berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah akan sangat berbahaya. Dev juga tidak tahu bagaimana cara masuk, dan dia tahu bahwa 10.000 pedang bintang sekarang hanya memiliki sedikit jiwa ilahi yang tersisa, dan bahkan tidak pasti apakah jiwa ilahi itu masih ada. Untuk menyelamatkannya, 10.000 pedang bintang secara paksa meninggalkan lorong hampa, menyebabkan jiwanya hampir lenyap. Tapi Dev tidak bisa mengatakan semua ini. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Master Istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku harus pergi. Master Istana menyela, setelah berabad-abad merindukannya, aku harus melihatnya selamat dengan mata kepalaku sendiri.
Adapun bahayanya, aku sudah bersiap untuk segalanya. Kedua, sang pemimpin istana melanjutkan, karena kau telah menerima warisan 10.000 pedang bintang, kau, dalam arti tertentu, adalah muridnya. Aku membutuhkanmu untuk berjanji bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau akan menemukan cara untuk membantunya melarikan diri. Jika memungkinkan, hapus aturan sialan klan dewa, agar para kekasih tidak lagi harus menderita siksaan ini. Dev mengangguk. Dia sudah ingin menantang patriark klan dewa. Meskipun dia tidak kuat sekarang, bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Bahkan jika dia bertemu patriark klan dewa sekarang, Dev pasti berani mengutuknya. Patriark klan dewa bersedia membunuh. Dev tahu Tuan Si pasti akan muncul. Emangnya siapa patriark klan dewa? Tuan Si akan memusnahkan mereka. Kutuk Dev di dalam hati. Aku berjanji padamu. Dev mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan para dewa dan menuntut agar patriark klan dewa membebaskan senior 10.000 pedang bintang. Jika dia menolak, aku akan berjuang sampai dia setuju. Adapun peraturan-peraturan sampah itu, akan kulanggar. Bagus. Semangat sekali. Secercah kekaguman terpancar di mata Tuan Istana. Tidak heran kau dipilih oleh bintang pedang. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, kekuatanmu masih lemah, dan kau terlalu sedikit tahu tentang para dewa. Melangkah membabi buta sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini, jika kau memiliki pertanyaan tentang para dewa, kau bisa bertanya padaku. Aku akan memberitahumu semua yang ku ketahui. Semangat Dev bangkit. Inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan Istana, makhluk seperti apa ras dewa itu? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka sebenarnya? Dan di alam mana leluhur mereka? Dev mengajukan beberapa pertanyaan secara beruntun. Tuan Istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Ras dewa bukanlah satu ras tunggal, tetapi aliansi yang luas dan kuno. Klan dewa mengaku sebagai keturunan dewa dan iblis kuno, garis keturunan mereka dipenuhi dengan keilahian, secara alami selaras dengan berbagai hukum, kecepatan kultivasi mereka jauh melampaui ras biasa, dan umur mereka jauh melebihi ras lainnya. Hal ini telah menanamkan dalam diri mereka rasa superioritas yang mendalam, memandang ras lain sebagai manusia fana dan makhluk rendahan. Ras dewa selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti cabang dewa es, dari mana aku berasal, yang mengkhususkan diri dalam hukum berbasis es. Ada juga cabang dewa api, cabang dewa petir, cabang dewa kayu, dan sebagainya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Berbagai cabang bersama-sama memilih seorang kaisar dewa untuk memerintah seluruh ras, di bawahnya didirikan dewan tetua dan aula jenderal dewa. Kaisar dewa saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun, kultivasinya tak terukur, setidaknya, di alam dewa abadi emas. Dewa abadi emas. Pupil mata Dev menyempit. Di atas dewa abadi ada dewa abadi agung, dan di atas dewa abadi agung ada dewa abadi sejati. Dan di atas dewa abadi sejati terdapat dewa abadi emas. Mereka adalah para master yang benar-benar tak tertandingi yang dapat berkeliaran bebas di seluruh alam dan membangun garis keturunan mereka sendiri. Kepala Dev mulai sakit memikirkan hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, seorang dewa abadi agung dapat dengan mudah membunuhnya. Dan dia masih ingin melawan dewa abadi emas. Dia bahkan tidak berani mempertimbangkannya, kecuali jika Tuan Si dapat membantunya. Namun, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan 10.000 pedang bintang pada akhirnya. Bagaimanapun juga, 10.000 pedang bintang adalah kepala aula Istana Naga Langit. Alasan ras dewa begitu xenofobia ada dua, pertama, karena rasa superioritas garis keturunan mereka. Dan kedua, karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat, yang mereka takutkan akan bocor. Selain itu, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan dewa mereka, sehingga melarang keras perkawinan campur dengan ras lain, terutama untuk seorang gadis suci seperti saya, aturannya sangat ketat. Sang Master Istana mencibir, insiden bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Tragedi serupa yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama abad terakhir. Lalu ras dewa dunia bawah utara. Ras dewa dunia bawah utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya dirikan setelah tiba di dataran es abadi, mengumpulkan anggota cabang dewa es yang juga tidak puas dengan aturan ras dewa atau frustrasi di dalamnya. Sang Master Istana menjelaskan, secara nominal, kami masih merupakan cabang dari ras dewa, di bawah kendali mereka, tetapi pada kenyataannya, kami telah menjadi tidak setia. Ras dewa menyadari niat saya, jadi mereka selalu waspada dan memantau kami. Amukanmu di sini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh cabang utama ras dewa. Hati Dev mencekam. Jika ini menarik perhatian klan dewa utama, masalahnya akan sangat besar.
Sang Master Istana, melihat kekhawatiran Dev, berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, klan Dewa Utama tidak akan mudah campur tangan dalam jangka pendek. Mereka terbiasa dengan kesombongan mereka dan hanya akan menganggapnya sebagai ketidakmampuan Istana Dunia Bawah Utara. Lagi pula, aku telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan aku tidak kekurangan kartu truf. Bahkan jika klan Dewa Utama mengirim orang, aku masih punya ruang untuk bermanuver. Yang paling mendesak adalah agar kau meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Teknik kultivasimu sangat unik, tampaknya mencakup semua hal dan memiliki kekuatan naga, dengan potensi tak terbatas. Tetapi ranahmu terlalu rendah. Kau masih belum cukup kuat untuk melawan para master sejati dari klan dewa." Dev mengangguk, "Aku mengerti. Jadi setelah mendapatkan teratai darah kali ini, aku berencana pergi ke surga ke-11 untuk mencari susu sumsum giok inti bumi. Dan pada saat yang sama, mencari peluang untuk terobosan. Surga ke-11. Sang pemimpin istana merenung, tempat itu lebih berbahaya daripada surga ke-10, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya jauh lebih sengit. Namun, dengan kekuatan dan potensimu, kau bisa mencobanya. Istana Dunia Bawah Utaraku juga memiliki beberapa pos tersembunyi di surga ke-11, yang dapat memberimu beberapa informasi dan bantuan." Sambil berbicara, ia mengeluarkan token berbentuk belah ketupat berwarna biru es dan menyerahkannya kepada Dev. "Ini adalah token Dunia Bawah Utara. Dengan token ini, kau dapat memperoleh bantuan tertentu di pos-pos Istana Dunia Bawah Utaraku di surga ke-11. Dev mengambil token itu. Terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir dengan karakter, Ming, Dunia Bawah, dan bagian belakangnya ditutupi dengan pola dewa kepingan salju yang rumit. Ia dengan hati-hati menyimpannya. "Terima kasih, pemimpin istana." Dev dengan hati-hati menyimpan token itu. Ia tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, ia dapat dengan mudah memasuki surga ke-11, atau bahkan surga ke-12. Sepertinya tinggal di sini adalah perintah dari sekte utama ras dewa, yang mencegahnya berkeliaran. "Tidak perlu berterima kasih. Kau adalah penerus bintang pedang, sama seperti juniorku." Nada suara Master Istana melunak. "Kalian semua akan beristirahat di istana ini malam ini. Aku akan meminta beberapa orang membawakan kalian pil penyembuhan. Besok pagi, aku akan membawa kalian untuk mengambil teratai darah dan memberi tahu kalian beberapa tindakan pencegahan mengenai surga ke-11." Ia berdiri, "Istirahatlah dengan baik. Master Istana, aku tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, aku telah membunuh begitu banyak murid Istana Dunia Bawah Utaramu, aku." Melihat Master Istana hendak pergi, Dev berkata dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa." Master Istana menyelesaikan ucapannya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Di balik penghalang cahaya transparan, murid-murid Istana Dunia Bawah Utara yang telah dibunuh Dev terbaring satu per satu. Bahkan Yakob Han, Jenderal Dewa Ketiga, ada di sana. Namun, orang-orang itu tampak tertidur. Jangan khawatir, selama mereka berada di dataran es ini, jiwa mereka tidak akan hancur. Mereka akan pulih. Setelah mengatakan itu, kepala istana pergi, meninggalkan Dev dan dua orang lainnya di aula samping yang sunyi. Raja Iblis Awan Merah, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya, berseru, "Dev, ini luar biasa. Ada harapan untuk teratai darah." "Ya." Dev pun mengangguk dengan gembira. Tak lama setelah kepala istana pergi, beberapa pelayan wanita memasuki aula samping membawa nampan giok es. Di atas nampan terdapat beberapa jenis pil sebening kristal, yang mengeluarkan aroma obat yang harum, serta beberapa kue yang terbuat dari buah-buahan spiritual unik dari dataran es dan teko teh spiritual yang mengepul. Kepala istana menginstruksikan agar tamu kehormatan kami beristirahat dan memulihkan diri dengan tenang. Suara kepala pelayan terdengar dingin. Setelah membungkuk, ia meletakkan barang-barang itu dan diam-diam pergi. Raja Iblis Awan Merah mengambil sebotol pil. Setelah membukanya, aroma harum memenuhi udara. Hanya dengan menciumnya saja sudah cukup menenangkan darahnya yang bergejolak. Ini semua adalah obat-obatan penyembuhan berkualitas tinggi. Kepala Istana Dunia Bawah Utara memang bijaksana. Sarah juga meminum pil dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Luka-lukanya tidak terlalu parah. Masalah utamanya adalah meridiannya telah terkikis oleh energi dingin dari sutra jiwa es neraka dalam, dan butuh waktu untuk sembuh. Dev mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan abadinya dan menelannya. Kemudian dia melihat pil penyembuhan lainnya dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, pil ini ringan namun ampuh, sempurna untuk pemulihan Anda." Raja Iblis Awan Merah tidak bertele-tele. Dia memang perlu pulih dengan cepat. Roh Bulan sedang menunggu teratai darah untuk menyelamatkan nyawanya, dan setiap saat penundaan meningkatkan risiko. Unicorn api kecil itu terbaring di kaki Dev, tampak agak lelah.
Ia telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungannya dengan pemecah gunung, dan sekarang tertidur dengan mata setengah tertutup, api emasnya meredup cukup banyak. Dev dengan lembut mengelus kepalanya, menyalurkan sedikit kekuatan abadi yang kacau ke dalam tubuhnya untuk membantu pemulihannya. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan nyaman di tangan Dev, mengeluarkan suara mendengkur lembut. Malam itu, mereka bertiga dengan tenang menyembuhkan diri dan memulihkan diri di istana samping. Suara langkah kaki prajurit yang berpatroli sesekali bergema di luar aula, bersamaan dengan deru angin dan salju yang tak henti-hentinya di dataran es yang jauh. Dev, sambil menyembuhkan lukanya, merenungkan kata-kata Master Istana. Ras Dewa, Kaisar Dewa, Alam Dewa Abadi Emas, dendam ribuan tahun. Informasi ini memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang ras dewa, dan juga membuatnya merasakan tekanan. Alam Dewa Abadi Emas, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia pandang, sesuatu yang tak terjangkau. Adapun dirinya sendiri, dia hanya berada di peringkat pertama Alam Dewa Abadi. Meskipun kekuatan tempurnya jauh melampaui rekan-rekannya, bahkan mampu membunuh kultivator peringkat 8 puncak, melawan seorang Dewa Abadi Emas, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan kentut. Kekuatanku masih terlalu lemah. Dev berpikir dalam hati, aku harus pergi ke surga ke-11. Hanya di sana aku bisa berkembang lebih cepat. Aku harus mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, dan aku harus menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang, tetapi yang lebih penting, aku harus menemukan kesempatan untuk terobosan. Kekuatan abadi kekacauan miliknya meliputi segala hal, tetapi sumber daya dan wawasan yang dibutuhkan untuk terobosan jauh lebih besar dan lebih sulit daripada kultivator biasa. Dia telah mencapai ambang batas peringkat kedua alam dewa abadi, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Saat sinar fajar pertama menyinari aula samping melalui jendela kristal es keesokan paginya, Dev perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kekuatan abadinya telah pulih hingga 70 atau 80%, dan lukanya pada dasarnya telah sembuh. Kelelahan ringan yang tersisa akibat penggunaan paksa, memutus kekosongan, juga telah hilang berkat nutrisi dari ramuan tersebut. Sarah dan Raja Iblis Awan Merah juga terbangun satu persatu, wajah mereka jauh lebih baik. Unicorn api kecil itu juga berdiri dengan penuh semangat, nyala api emasnya bersinar terang sekali lagi. Saat ini, pintu aula terbuka tanpa suara, dan Master Istana muncul di ambang pintu. Ia masih mengenakan gaun putih polos, tetapi hari ini rambutnya ditata lebih rapi, menunjukkan sedikit kesedihan malam sebelumnya dan lebih banyak aura dingin dan bermartabat. Bagaimana istirahatmu? Tanya Master Istana. Terima kasih atas obatnya, Master Istana. Aku jauh lebih baik sekarang, kata Dev, sambil berdiri. Bagus. Master Istana mengangguk. Ikuti aku akan membawamu ke kolam dingin. Ketiganya segera mengikuti. Master Istana tidak membawa banyak pengiring, hanya 4 gadis suci yang tenang. Kelompok itu bergerak melalui kompleks istana, menuju 3 puncak es di belakang. Para personel Istana Dunia Bawah Utara yang mereka temui di sepanjang jalan, baik prajurit maupun pelayan, semuanya membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi tatapan mereka terhadap Dev dan para sahabatnya jauh lebih kompleks. Ada rasa ingin tahu, permusuhan, dan sedikit rasa ingin menyelidiki. Jelas, berita tentang kepala istana yang secara pribadi menerima dan menampung ketiga orang itu tadi malam telah menyebar ke seluruh istana. Melewati banyak istana dan jembatan tertutup, mereka akhirnya tiba di sebuah pintu samping yang terpencil. Mendorong pintu hingga terbuka, mereka melihat cekungan di luar, dengan kolam dingin jiwa darah hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Langit sudah cerah, aurora telah memudar, tetapi dataran es tetap diselimuti kabut abu-abu. 3 puncak es yang menjulang tinggi, seperti 3 raksasa yang diam, menjaga cekungan tengah. Permukaan kolam es tetap berwarna merah darah gelap, dan kuncup teratai darah di tepiannya sedikit bergetar tertiup angin pagi, tampak lebih penuh daripada malam sebelumnya. Teratai darah akan segera mekar. Sang Master Istana menatap tunas itu dan berkata pelan, masa mekarnya hanya 3 hari. Kau datang di waktu yang tepat. Raja Iblis Awan Merah gemetar karena kegembiraan, matanya tertuju pada teratai darah, seolah-olah ia melihat secercah harapan untuk kebangkitan roh bulan. Namun, nada suara Master Istana berubah, persetujuanku saja tidak cukup untuk memanen teratai darah. Hati Dev menegang, apa maksud Tuan Istana? Kolam dingin jiwa darah adalah tempat yang terbentuk secara alami dengan yin ekstrim dan racun dingin. Fakta bahwa teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun ini dapat tumbuh di sini sungguh luar biasa. Master Istana menjelaskan, itu bukan tidak bertuan. Melainkan, ia memiliki penjaganya sendiri. Memiliki penjaga. Ketiganya menatap kolam es itu secara bersamaan. Kolam itu tenang dan sunyi, dan selain warnanya yang merah gelap menyeramkan dan dingin yang menusuk tulang, tidak ada yang istimewa tentangnya.
Bukan di dalam air. Kepala istana menggelengkan kepalanya, menunjuk ke puncak es tertinggi dari 3 puncak. Di sana, Dev melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah gua es besar di tengah gunung. Pintu masuk gua diselimuti kabut tebal dan dingin yang abadi, mengaburkan bagian dalamnya. Namun, aura samar namun sangat kuat terpancar dari dalam. Aura itu, kuno, dingin, dan megah, membawa keganasan buas yang unik bagi binatang buas. Itu, pupil mata Dev sedikit menyempit. Binatang spiritual penjaga teratai darah jiwa es juga merupakan salah satu penduduk asli sejati dataran es abadi ini. Kepala istana berkata perlahan. Ia telah menjaga teratai darah di sini selama lebih dari 1000 tahun, dan memiliki hubungan simbiosis khusus dengannya. Teratai darah tumbuh dengan menyerap racun dingin dan energi darah dari pembuluh bumi, sementara ia berkultivasi dengan menyerap esensi dingin murni yang dipancarkan oleh teratai darah. Untuk memanen teratai darah, seseorang harus mendapatkan persetujuannya, atau mengalahkannya. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat, mengalahkannya. Binatang spiritual itu. Bagaimana kekuatannya? Kepala istana meliriknya, ketika aku pertama kali tiba ribuan tahun yang lalu, ia sudah menjadi dewa abadi tingkat 7. Sekarang, aku tidak tahu kekuatannya. Dewa abadi tingkat 7 ribuan tahun yang lalu. Raja Iblis Awan Merah tersentak, harapannya yang baru muncul langsung pupus. Keberadaan seperti itu, apalagi mereka, bahkan jika kepala istana sendiri yang bertindak, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Dev juga mengerutkan kening. Dewa abadi tingkat 7. Selama beberapa ribu tahun terakhir, jika kekuatan lawannya telah menembus lebih jauh lagi, mereka akan mencapai peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam dewa abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ini sudah melampaui kemampuannya saat ini. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua kartu andalannya, dia paling banyak hanya bisa mengalahkan dewa abadi peringkat ke-8 puncak, dan paling sedikit bisa melawan yang peringkat ke-9. Tetapi jika binatang spiritual itu lebih kuat lagi, dia akan berada dalam masalah. Lagi pula, secara umum, kultivator manusia di alam yang sama tidak sebanding dengan binatang spiritual seperti itu. Tuan Istana, apakah tidak ada cara lain? Tanya Sarah dengan cemas. Ya, Tuan Istana mengangguk. Aku bisa mencoba berkomunikasi dengannya, menukarnya dengan harta karun yang nilainya setara. Namun, makhluk itu sombong dan ganas, dan telah hidup berdampingan dengan teratai darah selama 1000 tahun, berbagi ikatan yang dalam. Mungkin ia tidak akan setuju. Terlebih lagi, yang paling dibencinya adalah aura fana para kultivator manusia. Kemarin, kau berjuang sampai ke sini, energi darahmu melambung ke langit, yang kemungkinan besar sudah membuatnya waspada. Fakta bahwa ia belum menyerang segera sudah di luar pertimbanganku. Dev terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika komunikasinya gagal? Kalau begitu kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kepala istana berkata dengan tenang, aku dapat menekan sementara formasi pelindung di luar kolam dingin untuk memungkinkanmu memasuki cekungan. Tetapi apakah kau dapat memperoleh teratai darah, itu bergantung pada kemampuanmu. Tidak bisakah kepala istana membantu? Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sang penguasa istana menggelengkan kepalanya, aku memiliki perjanjian dengannya, perjanjian saling tidak campur tangan. Ia menjaga teratai darah, dan aku tidak akan masuk ke dalam jurang. Aku memerintah istana dunia bawah utara, dan ia tidak akan menyerang rakyatku. Jika aku ikut campur, itu akan melanggar perjanjian, dan jika ia mengamuk, seluruh istana dunia bawah utara akan menderita. Kemudian sang penguasa istana menatap Dev, aku dapat memberitahumu, binatang buas itu memiliki sedikit garis keturunan naga es kuno. Meskipun bukan darah murni, itu tetap luar biasa. Ia sangat peka terhadap kekuatan naga dan aura binatang suci. Jika kau memiliki metode khusus, mungkin kau bisa mencobanya. Garis keturunan naga es kuno. Kekuatan naga. Hati Dev bergetar. Ia memiliki garis keturunan naga emas murni. Pihak lain adalah binatang spiritual. Bahkan binatang suci pun akan berlutut dan menyembah saat melihatnya, seekor naga emas. Meskipun garis keturunan naga emas Dev belum sepenuhnya meledak, bagaimanapun juga, itu murni. Mungkin, dia benar-benar bisa mencobanya. Aku mengerti. Dev menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad terpancar di matanya. Tolong, Master Istana, buka formasi besar untukku. Aku akan pergi dan menghadapi binatang spiritual penjaga itu. Dev. Seru Raja Iblis Awan Merah dengan cemas. Itu binatang buas yang ganas setidaknya di peringkat kelima Dewa Abadi Agung. Kau, senior, ini satu-satunya harapan kita. Dev menyela. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Senior Roh Bulan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, tetapi akhirnya menghela napas panjang, menepuk bahu Dev dengan keras.
Hati-hati, jika tidak berhasil, segera mundur. Kita akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan roh bulan. Sarah juga menatap Dev dengan khawatir, tetapi karena tahu dia tidak bisa membujuknya, dia hanya bisa berbisik, "Senior, tolong kembali dengan selamat." Dev mengangguk kepada mereka berdua, lalu menepuk kepala unicorn api kecil itu. "Anak kecil, aku mungkin membutuhkan bantuanmu kali ini." Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya ke tangan Dev, matanya menyala dengan semangat bertarung, mengeluarkan geraman rendah, menandakan kesiapannya untuk bertempur. Sang Master Istana memandang Dev, secerca persetujuan terpancar di matanya, "Kau sangat berani. Ingat, jika keadaan menjadi tak tertahankan, segera mundur ke tepi cekungan. Aku akan mengaktifkan kembali formasi besar, memastikan keselamatanmu untuk sementara." Setelah itu, ia membentuk segel tangan, mengucapkan mantra, dan rune Dewa Kristal Es di antara alisnya menyala. Bas! Formasi pelindung terlarang yang menyelimuti cekungan mulai berfluktuasi dengan hebat. Tirai cahaya biru es beriak seperti air, dan celah sempit, cukup lebar untuk dilewati satu orang, perlahan terbuka tepat di depan Dev. Dari dalam celah itu, aura racun dingin dan darah yang lebih kuat menyembur keluar, menyebabkan Dev menggigil tanpa sadar. "Pergilah," kata ketua istana. Dev tidak lagi ragu-ragu. Ia mengangguk kepada Raja Iblis Awan Merah dan Sarah, lalu membungkuk hormat kepada ketua istana. Sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi aliran cahaya, melewati celah dan memasuki cekungan. Unicorn api kecil mengeluarkan geraman rendah dan mengikuti dari dekat. Retakan pada formasi besar itu menutup dengan cepat setelah Dev masuk, mengembalikannya ke keadaan semula. Raja Iblis Awan Merah dan Sarah berdiri tegang di luar formasi, mata mereka tertuju pada punggung Dev. Ketua istana berdiri diam, tatapannya dalam dan tak terduga, tenggelam dalam pikiran. Saat Dev melangkah ke dalam cekungan, ia merasakan suhu di sekitarnya turun setidaknya 10 kali lipat. Dingin yang menusuk itu seolah mampu membekukan jiwa. Bahkan dengan kekuatan abadi kekacauan yang melindunginya, ia masih merasakan hawa dingin meresap ke dalam tubuhnya. Es di bawah kakinya tidak sepenuhnya putih, melainkan diwarnai dengan pola merah tua samar, seolah-olah darah mengalir di bawah es. Udara dipenuhi bau darah dan racun yang menusuk tulang. Menghirupnya bahkan memperlambat peredaran kekuatan abadinya. Bersambung.